Halo guys, kembali lagi bersama gue Yu dan selamat datang di alur cerita film Wet Woman in the Wine. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kosuke. Kosuke ini adalah seorang aktor terkenal di Jepang. Namun saat sekarang ini, ia ingin sekali mendapatkan ketenangan dengan cara pergi ke pedalaman. Pokoknya jauh dari hingar-bingar kota. Saat berjalan sambil mendorong gerobak, di perjalanan itu ia melihat kursi dan ia pun membawanya. Lalu di saat Kosuke ini sedang membaca buku di tepi pantai, entah dari mana terlihatlah seorang wanita yang sedang mengendarai sebuah sepeda. Nah, anehnya lagi, si wanita ini dengan santainya menceburkan dirinya beserta dengan sepeda yang ia bawa ke dalam air. Tanpa banyak bicara, si wanita yang bernama Shiori ini dengan santainya melepas pakaiannya di hadapan Kosuke. Ia dengan santainya membuka baju dengan niat memerasnya. Terlihat di sini apemnya Shiori begitu bebas terbuka. Melihat hal itu, Kosuke lantas menanyakan asal dan kemana tujuan wanita itu. Lalu Shiori dengan lugas menjawab bahwa ia akan pergi bersama Kosuke. Tentu aja Kosuke langsung merasa bahwa si wanita di hadapannya itu adalah wanita yang aneh. Dan ia pun pergi dari hadapannya. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Kosuke ini membawa gerobak menuju ke tempat yang akan ia tuju. Namun dari belakang, diam-diam Shiori yang aneh ini ternyata mengikuti Kosuke. Tidak hanya mengikuti Kosuke, ia dengan cepat berlari ke Kosuke dan langsung naik ke punggung Kosuke, seperti orang yang udah lama ia kenal. Karena merasa risih, Kosuke dengan cepat menurunkan Shiori dari pundaknya. Tentu aja meninggalkan Shiori di sana. Emang dasar Shiori ini yang aneh. Dia pun kembali berlari menaiki gerobak yang Kosuke bawa. Kemudian mereka berdua ini sampai di sebuah gubuk di dalam hutan. Melihat gubuk tersebut, Shiori ini tampak begitu menyukai suasana yang ada di sekitar gubuk itu. Tapi pada saat itu, Kosuke yang memang berniat untuk tinggal sendiri, ia merasa risih ada orang di sekitarnya. Tentu aja Kosuke ini memaksa Shiori pergi dari sana. Namun bukannya pergi, Shiori ini malah mencoba memegang joninya si Kosuke dari belakang. Di saat Kosuke menyuruh paksa Shiori pergi dari sana. Waduh, barbar coy. Lalu Kosuke ini berkesimpulan bahwa wanita di hadapannya ini seperti dogi liar yang lapar akan makanan. Oleh sebab itulah ia pergi ke dalam gubuk untuk mengambil sepotong roti lalu melemparkannya ke tanah dan menyuruh Shiori untuk mengambil roti itu untuk segera pergi dari hadapannya. Nah, sebelum pergi, Shiori mengancam Kosuke bahwa ia tidak akan bisa lolos darinya. Mantap juga nih cewek coy. Keesokan paginya, Kosuke telah memanggil seorang temannya. Temannya itu adalah seorang mekanik untuk mengganti listrik di dalam gubuknya yang telah mati semalam. Teman Kosuke itu bernama Yuzawa. Setelah memperbaiki listrik di rumah Kosuke, mereka memutuskan untuk ngopi ke sebuah bar. Yang kebetulan bar tersebut punya teman mereka juga. Setibanya di bar tersebut, Kosuke melihat Shiori ternyata saat sekarang ini menjadi waiters di tempat bar itu. Melihat Kosuke yang baru datang ke bar itu, akhirnya Shiori yang terkejut meminta maaf kepada Kosuke atas apa yang telah ia lakukan kemarin. Kosuke pun dengan begitu datar memaafkannya. Lalu di bar itulah entah mengapa si Kosuke yang sedang berbicara bersama temannya itu mulai melirik Shiori yang sedang berdiri di sana. Di malam harinya, Shiori ini mencoba untuk merayu bosnya itu. Karena rayuan Shiori itulah, pada akhirnya bosnya Shiori tersebut langsung mengunboxing Shiori di tempat itu juga. Ya iyalah coy, mana tahan. Besok harinya, terlihat Kosuke yang sedang berbelanja sayuran dengan uang seadanya. Setibanya di gubuk, Kosuke dibuat keheranan ketika ia melihat sebuah mobil yang tidak ia kenal parkir di depan gubuk tersebut. Ketika ia masuk ke dalam gubuknya, ia dikagetkan dengan Shiori dan seorang pria yang tidak ia kenal sedang bertanding di atas ranjangnya. Nah, di sini Kosuke yang melihat kejadian itu malah santai aja melihat mereka mantap-mantap pria di sana. Mereka berdua itu juga melihat Kosuke. Namun, karena mereka sedang terlanjur asik, mereka melanjutkan aksinya tanpa menghiraukan Kosuke si pemilik gubuk. Waduh, nggak habis pikir. Sehabis melakukan pemantapan itu, si cowok itu merasa malu kepada Kosuke. Ia awalnya mengira Shiori inilah pemilik dari gubuk tersebut. Namun di sini, si Kosuke nampak santai aja. Ia malah membuat kopi untuk mereka dan memberikan kopi itu kepada mereka. Dan Kosuke tetap merasa santai seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana. Di malam harinya, sewaktu Kosuke sedang beristirahat, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara deringan telepon. Lalu ia mencari-cari sumber suara dari ponsel tersebut.
Sewaktu ia telah mendapatkan handphone itu, ia langsung mengangkatnya dan ia mendengar suara Shiori yang sedang bermain futsal. Kacau emang Shiori ini. Setelah itu, Shiori juga mengatakan kepada Kosuke kalau kau suka dan menginginkannya, ia bisa menghubunginya untuk melakukan mantap-mantap tersebut besok siang. Karena kesal dengan perkataan Shiori, ia dengan emosinya membuang handphone tersebut. Besoknya terlihat Kosuke yang sedang sibuk melakukan kehidupannya di area itu. Tak lama kemudian, datanglah Shiori menghampiri Kosuke. Shiori meminta kepada Kosuke handphone cowok kemarin yang ketinggalan. Kosuke hanya mengatakan bahwa handphone itu telah ia buang di malam itu juga. Kemudian Kosuke yang kesal menanyakan kepada Shiori kenapa ia selalu aja mengikutinya. Shiori malah menanyakan kenapa Kosuke yang seorang aktor terkenal malah berdiam diri di sana. Lantas Kosuke menjawab bahwa ia kesini hanya untuk mencari ketenangan. Jadinya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Pada suatu hari, Kosuke dikagetkan dengan mobil yang tidak ia kenal datang ke gubuk miliknya. Namun kali ini, ia merasa ketakutan dan bersembunyi ke dalam gubuk miliknya. Ia mengira bahwa di dalam mobil itu adalah seseorang yang ia kenal dari kota untuk menyuruhnya kembali. Namun saat ia bersembunyi di atas kasur, ternyata yang datang adalah seorang cewek kenalan Kosuke yang bernama Kyoto. Kyoto ini adalah teman Kosuke yang berprofesi sebagai guru. Ia juga mengatakan kepada Kosuke bahwa ia sangat kangen kepada Kosuke. Waduh, ada yang kangen nih. Selanjutnya, saat Kosuke keluar, ia melihat beberapa orang sedang berdiri di depan gubuk itu. Orang-orang itu diketahui sebagai muridnya si Kyoto yang sengaja ia bawa dari kota untuk menemaninya. Di sana ia juga diperkenalkan dengan seorang gadis berkacamata yang bernama Yuko. Yuko ini juga diketahui sebagai asistennya si Kyoto. Kemudian Kyoto ini mengatakan kalau mereka ini sedang mengadakan tur. Namun gara-gara gempa bumi mereka tidak bisa berkunjung ke tempat itu, malah memutuskan untuk pergi ke gubuknya Kosuke. Di malam harinya, Kyoto mencoba merayu Kosuke. Ia merayu Kosuke untuk bertanding futsal dengannya pada saat itu juga. Lalu adegan yang kita inginkan kembali terjadi. Namun di tengah permainan dari Kyoto, Kosuke ini tiba-tiba diganggu oleh Shiori. Hal itu membuat dia merasa tidak senang dengan gangguan dari Shiori. Setelah itu terlihat adegan di mana Shiori mengajak salah satu murid yang ngecamp di sana untuk bermantap-mantapan dengannya di dalam mobil. Lalu disusul dengan murid-murid lainnya. Waduh, gacor nih cewek. Pagi harinya saat Kosuke terbangun, ia melihat Yuko di luar gubuknya sedang menyiapkan kopi untuk dirinya. Kosuke juga keheranan dengan mobil beserta murid-murid lainnya. Lalu Yuko menjawab bahwa mereka semua sudah pergi. Kemudian Yuko yang memang tertarik kepada Kosuke, ia mengatakan bahwa ia akan tinggal di sini untuk menemani Kosuke. Bukannya senang, Kosuke malah menyuruh Yuko pergi dari sana. Setelah itu, tak lama dari Yuko pergi, terlihat Shiori datang. Nah, kali ini malah Kosuke yang terlihat mengajak Shiori masuk ke dalam gubuknya untuk bermain futsal. Lalu scene berpindah ke Kyoto yang udah nggak tahan untuk ditanami bibit ladang miliknya. Ia mengajak salah satu muridnya untuk melakukan pergocekan duniawi itu. Waduh, enak juga jadi muridnya coy. Di tempat lain, Yuko sedang berjalan-jalan sendirian di hutan. Ia melihat Yuzawa sedang buang air kecil di sekitar sana. Kemudian entah apa yang terjadi, adegan bertanding Yuko dan Yuzawa pun terjadi di dalam mobil. Baru jumpa udah digas aja bah. Kembali ke Kosuke dan Shiori yang sedang bertanding di gubuk itu dengan begitu ganasnya. Saking ganasnya, gubuk milik Kosuke itu menjadi rubuh karena aksi mereka berdua. Namun mereka berdua masih aja melakukan aksinya tanpa menghiraukan sekitar. Karena gubuk itu telah hancur, mereka berdua kembali melanjutkan atraksi tersebut di kafe di tempat Shiori bekerja. Nah, kebetulan si pemilik kafe tersebut sedang tidak berada di sana. Di sini, di sepanjang malam, Kosuke dan Shiori melakukan atraksi tersebut dengan begitu ganasnya. Besokan paginya, Kosuke terbangun dari tidurnya, namun tidak mendapati Shiori di sana. Di tempat lain terlihat Yuko dan Yuzawa sedang dimabuk asmara. Diketahui di sini mereka telah jadian pasca apa yang telah mereka lakukan di dalam hutan kemarin. Kemudian scene memperlihatkan Kosuke yang sedang memandangi gubuknya yang telah hancur lebur karena aksi mereka kemarin. Setelah itu, Kosuke dibuat bingung dengan tulisan yang ada di kursi tersebut. Tulisan itu sudah dipastikan milik Shiori, yang mengatakan siapakah yang anjing sebenarnya. Dan tamat. Ending yang membagongkan. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue cabut dulu, see you guys.